Koco Benggolo, tolong ceritakan, ada kejadian apa sebenarnya sehingga laut menggelora dan keraton bergetar? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Ada berita buruk tentang Laut Jawa. Laut Jawa sedang bergolak. Laut Jawa bergolak? Ceritakan dengan jelas, Koco Benggolo. Apa yang terjadi di sana? Penguasa Laut Jawa, Prabu Gentur Prahoro, didaulat untuk turun tahta, Nyi Ratu. Seingatku, Prabu Gentur Prahoro adalah raja yang baik. Ia bukan seperti Pangwoso Segoro yang rakus dan angkara murka. Kenapa harus didaulat mundur? Apa salahnya dan siapa pendaulatnya? Ada 3 kelompok, Kanjeng Ratu. Karang Prakoso, Kembang Lor, dan Pening Utomo. Kalian dengar sendiri laporan Koco Benggolo. Laut Jawa bergolak. Memang benar kita tidak terlibat langsung. Tetapi kalau perselisihan antara mereka terus berlanjut dan berkembang, mau tidak mau kita akan terkena dampaknya juga. Bala tentara Laut Kidul sanggup dikirim untuk menjadi penjaga perdamaian, Kanjeng Ratu? Tidak. Kita tidak akan mengirim bala tentara dengan alasan menjaga perdamaian. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Kalau dulu Prabu Gentur Prahoro pernah menolong Keraton Kidul di awal pemerintahanku, apa salahnya kalau sekarang ini Ratu Kidul menawarkan jasa? Cundomani, kamu... Di tengah gemuruh dahsyat Laut Kidul, alam diguncang dengan kekuatan yang menggetarkan. Sang Ratu Kidul, penguasa samudera mistis, merasakan kegelisahan mendalam. Setelah mendengar laporan dari Sang Koco Benggolo, ia menyadari bahwa Laut Jawa pun sedang bergejolak. Prabu Gentur Prahoro, penguasa Laut Jawa, menghadapi ancaman besar dari 3 kelompok tangguh yang berniat menggulingkannya. Dalam kesetiaannya terhadap keseimbangan alam, Sang Ratu Kidul menawarkan dukungan, mengutus Senopati Condro Manik untuk berbicara dengan Sang Prabu, berharap permasalahan ini dapat diselesaikan. Sebab jika tidak, dampak kerusakan akan terus mengguncang Laut Kidul dan keseimbangan dunia akan terancam. Sendiko dawuh, Kanjeng Ratu. Dinda Ratu, Kakang tidak sangka kita akan bertemu secepat ini. Ketenangan Laut Jawa adalah ketenangan Laut Kidul juga, Kakang Prabu. Tak ada salahnya kalau kemelut yang terjadi di sana segera teratasi. Sudah lama Kakang ingin istirahat, lengser ke Prabon dan Matek Pandito. Tapi Kakang tidak punya calon pengganti yang baik. Baik dari kelompok Karang Prakoso, Kembang Lor, ataupun Pending Utomo. Bagaimanapun, Kakang Prabu pasti bisa memilih 1 dari 3 calon terbaik. Iya, tapi harus dengan suatu pertandingan, Nyi. Kalau terpaksa, apa boleh buat? Kami setuju. Kurang ajar. Rupanya kalian menguping pembicaraanku. Lebih baik cepat selenggarakan pertandingan. Benar, benar. Daripada kami akan menggoyah kedudukanmu. Ya, lakukan segera. Ya. Sudah tidak bisa dihindari lagi, Kakang Prabu. Biarkan mereka bertanding. Kalau memang itu yang harus terjadi, terjadilah. Tapi Kakang mohon dengan hormat, Nyi Ratu harus hadir sebagai juri yang adil. Jangan khawatir, aku pasti datang.
Di tempat lain, Sang Kembang Tanjung, seorang pendekar wanita berbakat, tengah beristirahat di tepi telaga. Saat membasuh muka, ia dikejutkan oleh kemunculan gurunya yang membawa kabar tentang tugas besar, menuntut balas atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh Cokro Nanggolo, tumenggung berkuasa dari Mataram. Namun, saat hendak melanjutkan perjalanan, penduduk desa datang memohon bantuannya. Tergerak oleh nuraninya, sang pendekar memilih membantu mereka, meskipun gurunya memperingatkan bahwa ia sebaiknya tidak terlibat. Sang Kembang Tanjung, dengan keteguhan hati, tetap memutuskan untuk mengikuti kata hatinya dan mengabaikan nasihat tersebut. Kalau kamu terlalu banyak istirahat, kapan kamu sampai? Tidak hanya sekedar mengerti yang harus kamu pegang, cepat bergerak dan melanjutkan perjalanan. Itu yang aku inginkan. Jadi sekarang kamu tinggalkan tempat ini, dan kamu jangan sampai tergoda oleh keinginan untuk istirahat. Cepat pergi. Baik, Guru. Saya akan segera berangkat. Mudah-mudahan istirahatku sudah cukup. Tolong kami, pendekar. Tolong kami, pendekar. Tolong kami, pendekar. Ada apa? Apa yang terjadi? Ada laba-laba raksasa yang mengganggu desa kami, pendekar. Laba-laba raksasa? Iya, laba-laba jadi-jadian pendekar. Laba-laba jadi-jadian, pendekar. Laba-laba jadi-jadian? Iya, pendekar. Tolonglah kami, pendekar. Saya tidak tahu apakah saya mampu berhadapan dengan laba-laba seperti itu. Tapi, marilah antarkan saya ke tempat binatang itu berada. Baik, pendekar. Hei, Kembang Tanjung, tunggu. Lanjutkan saja perjalanan. Tak perlu kamu tolong orang itu. Hei, tunggu! Itu binatangnya, pendekar. Jangan biarkan dia memakan korban lebih banyak. Doakan saya mampu melawannya. Saya akan mencoba. Ini sudah awal panen, Ki. Kenapa belum selesai juga? Tinggal sedikit lagi, Nyi. Kecuali masih harus ngelus, saya harus mencari batunya. Baiklah, saya beri tambahan 7 hari lagi. Tapi kalau masih belum selesai juga,
Ki Sungging harus menanggung segala akibatnya. Gusti. Perempuan kok galaknya seperti itu? Kurang ajar. Berani mempermainkan aku. Sepertinya harus aku sendiri yang datang untuk menghajar orang tua itu. Supaya tidak berani asal janji. Awas. Kalau sampai hari ke-7, kalung itu tidak selesai juga. Aku bunuh kau, Ki Sungging. Nanda Raden, ingat, ini boleh panas. Tapi kepala harus tetap dingin. Jangan sampai hanya karena Nanda Raden tidak bisa mengendalikan diri, semua rencana jadi berantakan. Raden membunuh. Dia sudah selesaikan pembuatan kalung yang kita pesan tepat 7 hari dari hari yang dijanjikan. Kenapa Raden masih membunuhnya juga? Ya, dia memang harus mati, Bu. Begitu rencana berjalan dan kalung itu menjadi alat kita, maka tidak ada lagi yang bisa melacak dari mana asal kalung itu. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kitalah di balik semua itu, Bu. Hasil karyamu memang sangat indah, Ki Sungging. Sebetulnya sayang sekali kalau kalung ini kuberikan sebagai hadiah. Tapi karena aku punya tujuan lain yang lebih besar dari sekedar hadiah. Apa boleh buat? Loro Andini. Hutang pati harus dibayar pati, Loro Andini. Dengar apa yang akan terjadi denganmu. Kau dan Raden Sombo anakmu. Sementara itu, Roro Andini, selir Tumenggung Cokro Nanggolo, mendatangi rumah Ki Sungging, seorang pembuat perhiasan ternama. Ia memesan sebuah kalung yang menyerupai milik permaisuri, namun Ki Sungging belum menyelesaikan pekerjaannya meskipun tenggat waktu telah hampir tiba. Ketidaksabaran memuncak ketika Raden Sombo, putra Cokro Nanggolo, muncul dengan amarah. Dalam kemarahan yang tak terkendali, ia membunuh Ki Sungging dan membakar rumahnya. Setelah itu, arwah Ki Sungging menampakkan diri di hadapan Roro Andini, bersumpah bahwa ia akan mengalami nasib yang serupa karena hukum karma yang tak terhindarkan. Hutang pati harus dibayar pati, Loro Andini. Kalian tidak akan bisa mengelak. Camkan itu. Tidak! Camkan! Tidak! Itu tidak akan terjadi, Ki Sungging. Tidak! Ada apa, Bu? Ada apa dengan Ki Sungging? Tidak. Tidak ada apa-apa, Raden. Tapi Ibu menyebut nama Ki Sungging. Tadi saya mendengarnya dengan jelas, Bu. Tidak. Tidak ada apa-apa, Raden. Oh ya, kenapa kita tidak membicarakan masalah Ambawati saja? Bagaimana pendekatan Nanda Raden? Berhasil? Iya, saya sudah berhasil dekat dengannya, Bu. Tetapi jangan terlalu buru-buru masalah kalung. Saya takut dia curiga nantinya. Ibu tahu, kita memang harus memilih waktu yang tepat untuk memberi hadiah. Iya. Dan waktu yang tepat itu harus kita cari, Bu.
Bagus sekali, Dinda Ambarwati. Oh. Kanda Sombo, mohon jawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya, Dinda? Kenapa akhir-akhir ini Kanda Sombo begitu memperhatikan saya? Boleh saya tahu, apakah ada maksud tertentu di balik semua ini? Apa salahnya seorang kakak memperhatikan adik yang baru saja ditinggal mati oleh ibunya? Tentu saja tidak. Tapi akan menjadi pertanyaan kalau sebelum ini Kanda sangat jauh dari saya. Bahkan bisa dikatakan tidak punya perhatian sama sekali pada saya. Itu mungkin karena kesenangan. Kesenangan kita berbeda. Kalau saya dan Rai Seto Satrio punya kesenangan yang sama, yaitu berburu. Jadi kami sering pergi bersama untuk berburu. Kebetulan Di sudut lain, Roro Ambarwati, Putri Tumenggung, tengah tekun berlatih ilmu silat. Keahlian bertarungnya berkembang dengan pesat, hingga menarik perhatian kakaknya, Raden Sombo. Ia datang dengan senyum manis, membawakan kalung yang mempesona Ambarwati. Tanpa menyadari niat jahat yang tersembunyi di balik hadiah itu, Ambarwati jatuh dalam jerat kakaknya, yang sebenarnya merencanakan kehancurannya. memberi perhatian pada adiknya yang sedang giat berlatih. Jadi benar, tidak ada tujuan lain. Ada, adikku. Ini. Kanda ingin memberikan hadiah. Lihat bandulnya. Indah sekali, kan? Wah, indah sekali. Tapi kalung ini seperti punya Ibunda Ayu Sekarsari. Kenapa? Kamu tidak suka? Tentu saja suka, Kanda. Tentu saja saya suka. Terima kasih, Kanda Sombo. Terima kasih. Kalung ini seperti punya Ibunda Ayu Sekarsari. Kenapa? Kamu tidak suka? Tentu saja suka, Kanda. Tentu saja saya suka. Terima kasih, Kanda Sombo. Terima kasih.